Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Bagaimana kalau anak kita itu ngeyel atau tidak bisa dinasehatin, susah? Coba kita lihat ke belakang. Ini ada sifat kita tidak sebagai orang tua. Dan kita harus mau mengakui di hadapan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan tentunya seperti biasa hadir bersama kita para guru kita. Sudah hadir Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ustadz, sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga hadir Ustadz Munawir. Assalamualaikum Ustadz Munawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ciri khasnya. Iya. Bukan Haji Markum dompetnya jatuh, bukan ya? Kagak, itu sebelah. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga keceriaan yang ada di studio ini juga bisa terbawa suasananya ke rumah Anda semua. Sehingga akhirnya kita juga bisa optimis ya untuk menjalani hidup. Jangan dibuat sulit sebuah permasalahan, tapi kita cari solusinya. Dan sambil kita tentunya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua permasalahan kita. Amin nah, ya Allah. Seandainya di dalam rumah memiliki kendala ya dengan anak-anak. Ini jadi tema kita ini. Orang tua yang memiliki kesulitan terhadap anak-anaknya. Apalagi zaman sekarang dunia orang tua pada saat mereka di usia remaja dengan dunia anak-anak saat mereka sekarang remaja itu berbeda sekali. Teknologi sekarang sudah luar biasa. Yang dulu biasa komunikasi atau bermain antar anak itu harus bertemu ya dengan mungkin permainan yang sifatnya aktif, menggunakan motorik. Sekarang cukup menggunakan handphone, komputer dan lain sebagainya. Media sosial begitu luar biasa. Bahkan kadangkala yang ada istilah tuh kalau di dalam rumah yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Lebih gampang komunikasi sama temennya yang ada di luar rumah ketimbang komunikasi sama orang tua yang ada di dalam rumah. Tema kita ini berhubungan dengan masalah cara mendidik anak atau menghadapi permasalahan dalam keluarga dalam menghadapi anak atau anak menghadapi orang tua. Sulitnya menahan omelan kepada anak. Baik, untuk kesempatan pertama dengan tema kita ini kita berikan kepada Ustadz Munawir untuk memberikan tausiahnya di pagi hari yang ceria ini. Silakan Ustadz Munawir, fadhol. Terima kasih Kang David. Ya. Anakku, 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 anak yang aku sayangi, tak sama, tak sama, tak sama, dia yang engkau alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu yang selalu kita diberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita hidupnya yang makmur dan juga matanya nggak bertabur dan juga rambutnya juga nggak awur-awur dan insya Allah mudah-mudahan kita hidup cerdik untuk bersyukur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal. Alamin. Ya robbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sulitnya menahan amarah atau omelan ke anak. Setiap manusia ketika mempunyai anak pasti mengalami namanya orang tua ngomelin kepada anak.
Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak kita misalkan pulang dari sekolahan, biasanya yang kita tanyain jangan langsung ke akademis terlebih dahulu. Nah, orang tua bisanya untuk bisa menahan seperti itu bagaimana caranya? Mestinya ditanya tentang mainnya di sekolahan enak atau tidak. Nah, makanya jangan sampai kita menjadikan anak menjadikan ujian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama amwalukum, sesungguhnya sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian buat kita semuanya. Nah, terkadang orang tua untuk nahan ngomelin kepada anak itu, saya sendiri nih. Ya. Kalau ngajarin anak apalagi, itu kalau nggak bisa sekali saja, orang tuanya ngomelnya luar biasa. Padahal motonya apa? Bapak kalung anak kampret. Bapak kalung anak kampret. Iya, bapaknya nyolong anaknya nyopet. Kan begitu. Artinya apa? Ketika orang tuanya seneng ngaji, kalau memang ingin mengatur kepada anak-anaknya, dianya juga memberikan contoh, uswah kepada anak-anaknya. Itu yang sulit buat kita. Gitu. Nah, makanya bagaimana caranya agar anak kita mudah diatur? Ada cara menurut Allah Subhanahu wa taala. Berikan makan halalan thayyiba. Rizki yang halal dan juga baik. Kadang-kadang ada yang halal tapi nggak baik. Ya. Gitu. Contoh misalkan ngasih makan kepada anak. Nah, makan. Tapi sambil marah. Gitu kan. Nah, inilah yang halal tapi belum tentu baik. Nah, maka dari itu bagaimana solusinya? Tentunya agar kita nggak selalu bikin menahan kepada anak-anak kita untuk menjadikan susah mengeluarkan kata kepada anaknya. Tentunya kita mau mulai dari diri kita tentunya. Nah, Rasulullah SAW sudah mengajarkan hakul walid 'alal walad salasa. Kewajiban orang tua kepada anak itu ada 3. Pertama, ayuhsin asmahu, memberikan nama yang cakep. Ya kan? Dia mah kadang-kadang kalau ngasih nama mentang-mentang dari Arab. Ngambil anaknya dikasih nama malaikat Israel. Dapat nyawa dong. Lah, repotnya begitu. Nah, kalau misalkan bapaknya sakit, repot. Anaknya datang, nong Israel datang. Lah, Masya Allah. Nah, di sini. Jadi, cara awal saja sudah kurang bagus. Ketika nanti didik anaknya itu repot sekali untuk menahan amarah kepada anak-anak kita. Kesimpulannya tentunya berikan nama yang cakep, didik yang baik, dan nikahkan ketika dia sudah waktunya. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Baju hijau, baju biru. Ini nomor warna ya, Mak. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain mau pantun baju hijau, baju biru. Alhamdulillah. Jadi yang perlu diambil di garis bawahi apa yang disampaikan Ustadz tadi adalah anak itu mencontoh kepada orang tuanya. Dan orang tua punya kewajiban di dalam Islam memberikan nama, mendidik dan juga menikahkan anak-anaknya. Dan menikahkan itu juga termasuk juga kewajiban. Dalam artian yaitu kewajiban. Orang tua. Ya, Masya Allah. Baik, untuk itu kita langsung dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Danu. Silakan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabb. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah, tema kita sulitnya menahan omelan ke anak. Ini maksudnya adalah sulitnya orang tua itu tidak marah kepada anak. Rata-rata biasanya marah. Marah, memaki, atau marah, memukul. Memang kalau sudah terjadi punya anak yang udah gede-gede memang tidak tahu sudah lupa. Tapi kalau yang masih muda-muda di sini kita masih ingat anak-anak yang masih kecil-kecil. Masih di antara SD, SMP, SMA. Itu kita ada beberapa kesulitan. Bagi pemirsa yang belum menikah, itu cobalah kita evaluasi dulu bahwa
diri kita itu harus baik dulu, belajar baik di hadapan Allah. Makanya salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, Ku anfusakum wa alikum naroh. Ini kalimat ringan sebenarnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dijaga itu cuma suruh sholat, suruh baca Quran aja. Padahal yang namanya Islam itu komplit. Dari mulai bertata bahasa yang harus lemah lembut, sopan santun, belajar untuk tidak suuzon, belajar untuk tidak gibah, belajar tidak mencari kesalahan orang lain. Nah, ini harus kita kerjakan dulu. Pada saat kita mengerjakan saat ini, insya Allah kita kalau mengerjakan kebaikan dari sisi Allah, insya Allah di tubuh seorang manusia yang mudah-mudahan soleh di hadapan Allah ini, akan sesuatu terjadi di tubuh seseorang yang baik. Sehingga pada saat dia itu mendapatkan jodoh, jodohnya juga baik. Pada saat Allah mengizinkan punya anak, insya Allah dalam kelahirannya, anak ini juga anak yang baik. Jadi anak ini insya Allah menjadi ujian yang tadi diceritakan oleh Ustadz Munawir. Ujian bagi orang tuanya, fitnah ujian bagi orang tuanya. Harta, istri, anak, itu ujian. Termasuk keadaan sekitar, termasuk tidak senang, itu ujian kita. Termasuk senangnya kita, itu ujian kita. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana kalau anak kita itu ngeyel atau tidak bisa dinasehatin, susah. Coba kita lihat ke belakang. Ini ada sifat kita tidak sebagai orang tua. Dan kita harus mau mengakui di hadapan Allah Ta'ala. Banyak dari kita-kita ini kalau anaknya nakal langsung masukin pesantren. Jadi sudah tujuannya itu anaknya pinginnya nggak nakal. Iya. Padahal itu juga teman-teman di pesantren juga nggak ngerti. Ini anaknya kayak apa? Nggak ngerti. Iya. Taunya biar dapat pelajaran agama jadi baik. Belum tentu juga. Nah, disinilah harus kita pahami bahwasanya orang tuanya dulu yang mohon ampun kepada Allah jika anaknya itu dablek, dikasih tahu itu susah, belajar itu males. Dulu orang tuanya bagaimana? Nggak taunya orang tuanya dulu juga senengannya leha-leha, bader. nyantai. Bader Itu apa? Bader. Bandel. Bandel, kan gitu ya. Nah tapi dia dulu itu begitu, dia minta anaknya tuh yang soleh, yang rajin, yang nurut. Lah kan itu namanya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Iya. Harusnya pada saat dulu dia itu bandel, kemudian dia lihat anaknya bandel, itu dia harusnya bersyukur. Alhamdulillah anak saya ini beneran. Karena memang bandel, kan gitu. Ini sama mas saya dulu. Sama aja disyukuri berarti anaknya. Nah, jika kita itu tidak menginginkan kita marah karena sudah diceritakan la takdzab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kita belajar untuk tidak marah kepada anak-anak kita. Yang bandel, yang ini. Coba kita evaluasi, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kalau kita dulu itu memang bandel, ngeyel, malas dan sebagainya. Mohon ampun terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian mohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika semua anak-anak saya ini Engkau turunkan sifat-sifat saya yang tidak baik kepada anak-anak saya. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, lepaskan seluruh sifat-sifat tidak baik yang ada di anak saya, yang Engkau turunkan dari saya. Ampuni dosa saya, ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Terus dan kerjakan doa ini terus menerus setiap saat. Allah melihat, oh kamu sudah ngerti maksudnya. Nah disitulah mulai, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka mulai kelihatan. Jadi pengamalan ayat itu. Jadi kita evaluasi, nggak cuma nyuruh anaknya sholat saja, nggak cuma ngebaca Quran saja, enggak. Berbuat lemah lembut, memahami, evaluasi diri sendiri, dipraktekkan di dalam keluarganya. Anak yang baik, dia yang pintar, yang baik jangan terlalu dipuja karena anak yang baik itu dari Allah, anak yang pintar itu dari Allah, anak yang kurang pintar itu juga dari Allah. Tapi dari Allah yang mana? Dari juga menguji diri kita sendiri sebagai orang tua. Jadi jangan yang baik, yang pintar itu kita naikin, yang enggak baik itu kita enggak usah ceritain, enggak boleh. Semuanya itu ujian dari Allah Ta'ala. Nah disinilah kita harus memahami bagaimana namanya satu ayat yang harus kita jaga. Jangan sampai diri kita dan keluarga kita dari api neraka ini. Betul-betul ayat ini sulit. Karena memang kita itu akan menjadi lokomotif bagi gerbong kita. Kalau kita sebagai imam, makmumnya ini harus kita jaga agar dia ngikutin kita. Kalau kita salah, semua akan masuk neraka. Kalau kita salah, semua akan masuk neraka. Lokomotifnya kita, gerbongnya akan ikut kita. Makanya kita harus hati-hati
bagaimana kita itu memberikan ilmu yang betul-betul manfaat. Jangan sampai ilmu itu menjadi salah dan itu menjadi catatan dosa pada kita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi semuanya termasuk kita-kita ini. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Tapi kembali lagi ke tema kita, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dan pada saat mendidik anak-anaknya, orang tua harus memberikan contoh. Dan pendekatan yang harus dilakukan terhadap orang tua dan anak itu adalah dengan rahmah, dengan kasih sayang ya Ustaz ya. Dan juga memberikan contoh ya, uswah ya, contoh kepada anaknya. Kalau orang tuanya belum bisa ngaji, jangan nyuruh anaknya ngaji, tapi orang tuanya nggak. Nah, kagak. Kagak ya kan. Suruh anaknya sholat, orang tuanya nggak sholat. Ya, Suruh makanya, anaknya jangan marah-marah sama orang, jangan suuzon sama orang, tapi kerjaannya ya naudzubillah. Ya, makanya Rasulullah begini, ketika orang yang kuat, menahan bukan karena gulatnya, tapi yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahumma sholli. Baik, terima kasih banyak Ustaz Danu. Terima kasih banyak Ustaz Munawir. Sama-sama.